melaksanakan kegiatan hari ini. Kepada ketua kelas kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Siap, Brak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita doa agama ajaran kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita mulai, Ibu mengabsen dulu ya. Kira-kira siapa hari ini yang tidak hadir? Yang sakit? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Alhamdulillah ya, semua hari ini hadir dan semoga kita bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan baik ya. Perhatikan untuk materi kita hari ini, karena kita akan mengenal konsep dasar AI, ya. Nah, AI itu ada machine learning atau pembelajaran mesin, ya. Ada dia deep learning, pembelajaran mendalam. Ada dia AI generatif. Ibu tanya, ya, siapa yang bisa menjawab tunjuk tangan? Kira-kira selama hari ini apa itu AI itu? Kalau bisa coba tunjuk tangan. Ya Elsa, bagus. Apa? Artificial intelligence, Bu. Iya bagus. Artificial intelligence. Ada yang tahu apa itu artificial intelligence itu? Tunjuk tangan ya, Suci. Adalah minat ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat mesin atau sistem yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, dia itu melalui mesin. Nah, itu namanya pembelajaran mesin. Kita mendapatkan informasi itu melalui mesin. Contohnya bisa melalui komputer, bisa melalui handphone. Ya. Supaya apa? Supaya kita pelajaran yang kita tidak ketahui bisa kita dapat. Contohnya, pelajaran apa yang Peri tidak ketahui dalam pelajaran semua pelajaran? Kan ada kan apa? Bahasa Inggris. Kalau untuk mengetahui pelajaran bahasa Inggris itu melalui apa? Nah, komputer itulah dia namanya AI. Apalagi pelajaran Marwa. Pelajaran apa yang Marwa tidak ketahui selama proses pembelajaran? Matematika. Kalau Marwa tidak mengetahui dari guru bidang studinya melalui apa lagi? Handphone. Ya. Itu dia. Melalui handphone bisa kita gunakan. Di situ ada melalui apa? Google, apa lagi? YouTube, apa lagi? ChatGPT, apa lagi? CGI, Cici. Nah, Quizy, ya banyak macam yang kita ketahui dari pembelajaran mesin ini. Nah, kalau dulu kan kita kan bertanya sesama kita. Nah, kalau misalnya lagi kita ingin membeli makanan sesuatu yang lagi viral, melalui apa kita mengetahui tempat keberadaannya? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Melalui apa nak? Ya, melalui apa nama aplikasinya? Supaya kita bisa melacak tempat itu. Melalui apa? Ya, Google Maps. Melalui Google Maps untuk apa? Untuk mengetahui deteksi di mana keberadaan tempatnya itu. Itu dia. Makanya dikatakan dengan pembelajaran mesin. Yang kedua, pembelajaran mendalam. Misalnya, apalagi yang kalian ketahui? Kalau misalnya untuk masak kue, dari mana mengetahuinya? Dari Google. Bagaimana cara memetiknya? Perintahnya. Nah, cara membuat kue, maka dia keluar. Jangan pula kita ingin membuat kue yang kita minta cara menggulai ikan kakap. Nah, lain dia diminta karena itu harus sesuai. Makanya walaupun mesin yang bekerja, tapi itu hasil dari perintah manusia. Tidak luput juga dari manusia. Bedanya kita lebih cepat prosesnya. Beda kalau pada manusia. Itu dia. Makanya kita bisa pelajaran mendalam ya. Mendalam seluruh apapun bisa kita dapat melalui AI ini sendiri. Dan dengan pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam
informasi cepat. Ruben, Cari informasi, Bu. yang mencari informasi. Apa informasi yang ingin Google ketahui? Berita terkini. Ya, berita terkini. Ya, itulah dia konsep dasar melalui AI itu sendiri. Ini dia, mengoperasikan perangkat AI sederhana. Ini dia, memahami yang pertama itu memahami antarmuka pengguna. Kalau kita tidak paham mengguna Google tadi, atau buka Google itu, apa bisa kita masuk di aplikasi itu? Ya. Kalau kalian menggunakan WA tidak paham, apakah bisa menggunakan WA itu? Tidak. Makanya dia harus paham juga. Misalnya kita pelajaran kelas 11 matematika tentang apa materinya? Bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, kita bisa melalui apa pemahamannya itu? Selain dari Google tadi, bisa melalui ChatGPT. Itu dia. Ya, melalui ChatGemini. Itu dia, banyak macamnya, tapi kita harus tahu memahami penggunanya itu tadi. Menyusun pemerintah ya yang efektif, praktik dan perangkat lunak. Kita harus tahu misalnya apa yang kita inginkan tadi. Rumus bilangan berpangkat, muncul itu. Kita harus paham. Ya, apa yang kita minta kita yang tahu. Sedangkan mesin ini mengeluarkan apa yang kita perintah. Kalau salah kita perintah, salahlah yang muncul. Makanya dia lebih akurat, lebih detail. Makanya ketika kalian tidak paham dengan materi pelajaran, baik itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, kalian tidak perlu lagi susah payah untuk mendapatkan informasi. Proses pembelajaran melalui AI ini, insya Allah kalian bisa lebih dapat. Tidak merugikan AI ini. Tergantung bagaimana penggunaannya. Praktik ya dengan perangkat AI ini ya bisa lebih mudah dalam prosesnya. Ya. Dan kolaborasi AI untuk inovasi, mencari ide ya. Yang pertama itu mencari ide dengan AI teks. Bisa kalian cari kalau tadi dengan contohnya apa tadi? Teks tadi. Membuat apa tadi? Membuat makanan. Itu kan dengan teks kan? Apalagi? Minuman, cara membuat minuman. Itulah dia teks. Menciptakan dengan AI gambar. Contohnya apa AI gambar? Gambar apa yang mau kalian minta? Misalnya coba dulu gambar beruang. Kan ada gitu kan? Gak pernah melihat gambar beruang. Bisa. Misalnya artis apa yang kalian gemari? Artis apa? Suci. Nah, Via Pala muncul nggak? Muncul. Wah, cantiknya Via Pala itu. Peri, apa yang ingin Peri lihat dari gambar? Selain dari yang non negatif ya. Apa lagi? Nah, gambar pemandangan. Iya, bagus. Itulah dia. Bisa kita lihat, bisa kita buat melalui AI gambar. Melalui apa lagi? Canva. Sekarang kan Canva kan? Kalian bisa menghiasi lokal ini dengan Canva. Sekarang kan mau 17 Agustus. Mudah kita nggak kalah kita buat apa dengan Canva udah cantik sekarang. Mudah dan tidak banyak biaya. Sudah ya? Sekarang mengintegrasikan dan menggunakan AI presentasi. Nah, nanti ini akan Ibu suruh 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Ya, harus ada presentasi. Bagaimana penggunaannya? Ya, ini dia menerapkan AI untuk masalah nyata. Yang pertama, identifikasi dan definisikan masalah. Dia bisa menyelesaikan masalah kalian. Itu tadi pelajaran yang kalian tidak paham bisa kalian atasi. Yang kedua, analisis masalah. Ya, merancang solusi dengan kolaborasi AI. Ya, AI tadi bisa dan seterusnya. Ya, etika dan dampak sosial AI. Apa dampak dari AI ini? Coba dulu, siapa yang bisa? Ketika kita menggunakan AI ini, ada nggak dampaknya? Coba dulu si Juaili, apa dampak kita menggunakan AI ini?
dari segi negatifnya. Negatif. Apa Bu Ben, kita gunakan kayaknya apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya kita semakin malas mencari informasi yang lebih akurat. Lagi nih, apalagi yang dampak negatifnya ketika kita salah menggunakan AI ini, apa dia? Ketika kita menggunakan itulah sekarang muncul video-video yang tidak pantas. Itu ketika kita salah menggunakan etika dan dampak sosial. Udah itu sekarang siswa etikanya kurang, adabnya, udah itu perilaku sesama sosial itu kurang. Kenapa? Karena AI ini tadi. Tapi kalau kita pandai memanfaatkan AI itu untuk kehidupan kita sehari-hari, kalau kita bisa. Makanya itu tergantung kepada diri sendiri. Ya, baiklah, Ibu akan membuat lembar tugas kelompok. Yang sebelah sini kelompok 2, sebelah sini kelompok 1. Ini gunakan yang kelompok 1, gunakan perangkat AI misalnya ChatGPT. Artinya bagaimana kalian menggunakan ChatGPT itu dan bagaimana mengaplikasinya. Itu dia ya. Yang kedua itu kelompok kedua, gunakan perangkat AI misalnya WhatsApp atau WA. Bagaimana penggunaannya? Ini kalau ini sudah sering kali ya, dari COVID dulu ini sudah sering ya. Ini yang banyak kita gunakan. Nggak lupa, apalagi kalau kita mau informasi sekarang melalui WA, nggak ada lagi nelpon, orang mengundang melalui WA. Maka Ibu kasih waktunya 3 menit untuk bekerja. Tolong balikkan kursinya ya, untuk kerja sama-sama. Balikkan kursinya. Nanti siapkan siapa kawannya yang mau maju. Oke. Ya, Berapa orang, Bu? 2 orang. Yang moderatornya memperkenalkan 3 ada. 3. satu memperkenalkan, satu yang presentasikan, nanti satu yang menjawab kalau ada yang bertanya. Oke. Waktunya 2 menit lagi anak. Dan waktunya 1 menit lagi ya. 1 menit lagi nanti kelompok 1 menjelaskan untuk maju 3 orang. Dapat ya, sekarang Ibu suruh kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Yang kelompok 2 tolong perhatikan. Kelompok 1 masuk ke depan.
terutama menggunakan ChatGPT. Mengakses informasi dengan cepat. Gemini dapat merangkum berbagai informasi dari internet, artikel, buku, dan sumber lainnya. Anda bisa mendapatkan jawaban instan untuk pertanyaan kompleks tanpa harus menelusuri banyak halaman web. Kemudian Anda membantu pembuatan konten. Jika Anda seorang penulis, mahasiswa, atau profesional, Gemini dapat membantu Anda dalam membuat draft, kerangka ide, dan menyusun kerangka konten. Dan ketiga, menjelajahi ide baru. Anda bisa menggunakan ChatGPT sebagai teman berpikir untuk bertukar ide. Gemini bisa membantu Anda memecahkan masalah, melakukan brainstorming, atau sekedar mencari perspektif baru tentang suatu topik. Sekian presentasi dari kelompok tani. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Sekarang kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin presentasikan hasil kelompok kami. Yang berjudul menggunakan perangkat AI pada saat Manfaat utama menggunakan AI WhatsApp: 1. Mencari dan informasi cepat. 2. Membuat konten. 3. Menerjemahkan. 4. Meningkatkan kualitas panggilan. mencari informasi cepat adalah Anda bisa bertanya apa saja kepada AI, mulai dari fakta umum, informasi terbaru, hingga saran-saran kreatif tanpa perlu keluar dari aplikasi. Pembuatan konten AI dapat membantu Anda membuat pesan, merangkum teks yang panjang, atau bahkan membuat gambar berdasarkan deskripsi yang Anda berikan. Penerjemahan: jika Anda berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa lain, AI bisa menerjemahkan teks secara instan. Peningkatan kualitas panggilan: AI dapat membantu mengurangi kebisingan latar belakang dan meningkatkan kejernihan suara saat Anda melakukan panggilan suara atau video. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari perhatian ya nak, dari tugas kelompok yang kalian buat, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari ChatGPT dan WhatsApp ini atau WA ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Salah nggak apa-apa. Si Elsa, apa kesimpulannya Elsa? Kita dapat mengakses informasi dengan cepat. Ya, dengan AI, ChatGPT dan WhatsApp ini nak, kita bisa dapat informasi yang lebih jelas lagi, lebih cepat, lebih akurat, tidak lama lagi. Walaupun hasil dari mesin, tapi mesin itu dibuat oleh manusia, tak lepas dari pikiran manusia. Itu dia ya. Udah, inilah tentang hari ini. Ya, AI kita pada hari ini, pengenalan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin kalian tanyakan, kira-kira apa yang dapat kalian tarik kesimpulan ya atau refleksi dari pembelajaran ini? Apa yang bisa kalian tarik dari pembelajaran hari ini? Apa yang bisa Rupen ambil dari pelajaran hari ini? AI memudahkan manusia untuk mengekspor informasi. Si Nadia, apa yang Nadia dapat hari ini dalam pembelajaran AI hari ini? AI juga memiliki dampak negatif jika penggunanya Tidak sesuai ya. Jadi apa yang Tika dapat untuk pembelajaran hari ini? Jauh lebih senang
Ya, lebih senang mengenal lagi apa? Saya tahu pengertian Nah, saya tahu pengertian AI itu. Selama hari ini kan hanya tulisan, di handphone kita sering main apa muncul AI, tapi kita tidak tahu. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah bisa melaksanakan kegiatan hari ini mengenai AI. Semoga kita diberikan kesehatan untuk bisa bertemu minggu depan lagi ya. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.